Sulit move on. Pejuang cinta sejati. Sulit move on itu sebuah ekspresi atas realitas diri seseorang yang kadang ketika mengalami situasi ambyar, situasi perpisahan dalam cinta kasihnya, kemudian yang terjadi ada rasa kecewa, marah, ya, ada dendam dan seterusnya. Maka dampaknya tentu yang hadir dalam diri orang tersebut menjadi pribadi yang akhirnya tidak ketemu saya harus bagaimana. Maka rata-rata yang terjadi utamanya kalau di kalangan perempuan itu ada yang masuk dalam dua golongan. Yang pertama golongan yang dia akan galau, sedih, curhat, penuh kekalutan, kekecewaan. Tetapi pahamilah bahwa sejatinya orang yang punya rasa cinta yang tulus, orang yang setia, itu rata-rata ketika berpisah pasti sedih, pasti dia kecewa. Kenapa? Karena dia sudah merasa memberikan cinta yang tulus, sudah memberikan kesetiaan, tapi kenapa tetap dikecewakan? Ya, ini adalah orang yang tulus. Bagi Anda yang situasinya seperti ini, berbahagialah, bersyukurlah. Kenapa? Anda punya investasi kesetiaan dan ketulusan. Hanya saja mungkin waktu sekarang ini Anda sedang tidak tepat berada pada situasi mencintai. Ya, artinya Anda tidak sedang tepat mencintai seseorang. Ketulusan dan kesetiaan Anda itu tidak diberikan kepada orang yang tepat. Ya. Pada sisi yang lain, orang yang setelah ambyar itu ada yang kemudian merasa seolah-olah langsung move on, ya. Langsung move on, merasa laki-laki bukan kamu saja, perempuan bukan kamu saja, masih banyak yang lainnya, aku juga bisa kalau cuma kayak begitu. Ini adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang cintanya kemarin hanya main-main saja, ya. Dia tidak punya keseriusan, tidak punya ketulusan, dan tidak punya kesetiaan. Makanya dia mudah seolah-olah merasa langsung move on. Nah, ada di sekalian para pejuang cinta sejati, kadang ada situasi orang itu tidak mudah untuk move on lagi. Nah, ini gimana gitu ya. Makanya tadi tolong dipahami bahwa satu, orang yang tidak mudah move on itu sejatinya dia memiliki ketulusan, memiliki kesetiaan. Yang kedua, orang yang sulit move on itu rata-rata adalah orang yang tidak mudah berpindah ke lain hati. Ketika dia mencintai, maka itu yang pertama dan yang terakhir dari mimpi-mimpinya. Ya, ini yang harus dipahami. Dan orang yang tidak move on itu, tidak mudah move on, rata-rata mereka adalah orang-orang yang selalu gigih di dalam memperjuangkan rasa cintanya. Makanya ada rasa kecewa, marah, mencari informasi, kenapa sampai saya diputuskan, kenapa sampai dia selingkuh sama saya. Ya, inilah kenapa orang tidak mudah move on. Tetapi saran saya, agar Anda punya kehidupan yang bahagia setelah ambyar, maka Anda harus belajar menjadi orang yang bisa move on. Nah, bagaimana caranya bisa move on? Pahamilah bahwa yang pertama, Anda harus fokus pada mimpi-mimpi Anda kembali. Ya, sebelum kemarin bercinta kasih dengan ikatan yang tidak jelas itu punya mimpi apa yang belum tercapai. Yang kedua, mulai berpikir kalau suatu saat Anda menikah, Anda ingin punya pasangan hidup yang seperti apa. Itu yang harus dicari, yang harus ditulis. Setelah ditulis, didesain sedemikian rupa, ini loh jodoh impian saya, oh ini loh mimpi-mimpi saya. Maka disitulah ada skala prioritas. Oh, saya mau ngejar mimpi saya dulu, sehingga Anda bisa punya tempat pelarian untuk menyelesaikan masalah ambyar Anda itu menuju pada apa? Mimpi-mimpi Anda yang jauh lebih besar. Anda akan kejar mimpi itu, selesaikan mimpi itu,
Kemudian ketika mimpi itu sudah mulai dikejar, sudah kita mulai dapatkan, kita juga mulai mempersiapkan, oh usia saya sudah waktunya menikah. Nah kalau sudah waktunya usia menikah, sekarang tinggal mencari, oh ya saya punya kriteria seperti ini. Kalau kriterianya sudah dapat, terus cara menikahnya bagaimana? Mau dengan cara yang kemarin yang berisiko patah tulang lagi, patah hati lagi maksud saya, atau kemudian punya cara lain untuk menjemput jodoh impian itu. Tapi tolong diingat, digarisbawahi betul bahwa jodoh tidak akan pernah tertukar dan diambil orang lain. Adik-adik semuanya, para pejuang cinta sejati, kalau kita punya keyakinan seperti itu, kita sudah punya gambarnya, desainnya, kuncinya ada di hati kita, keyakinan kita, kepasrahan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jodoh tidak akan pernah tertukar dan diambil orang lain, maka tugas kita adalah memastikan, memantaskan diri dengan kriteria yang kita buat sendiri. Oh kalau saya pengen seorang istri yang salihah, maka pastikan Anda juga orang yang saleh. Saya kepengen seorang suami yang hafiz Quran, setidaknya Anda senang dengan Al-Quran, Anda mau bertadabbur Al-Quran, ya. Anda kepengen seorang suami yang dia punya akhlak yang baik, maka Anda pun juga harus memantaskan diri dengan berakhlakul karimah. Itu namanya kita memantaskan diri. Tinggal tadi kita mau menjemputnya dengan cara bagaimana. Kalau dengan cara berpacaran, resikonya seperti tadi, ya, kembali ke belakang dan berisiko yang sama. Ketika kemudian Anda menjemputnya dengan cara yang telah Rasulullah ajarkan, dengan Islam ajarkan, adalah dengan cara apa? Kita jemput jodoh itu dengan memulainya dari ta'arufan, yaitu mengenal, dan perangkatnya bagaimana? Ya kita bisa lewat orang tua, saudara, teman, yai, ustadz yang bisa menjembatani kita untuk menuju kepada jodoh impian kita. Kita cuma modal apa? Tolong dong saya dibantu dicarikan menemukan jodoh impian saya. Terus kriterianya bagaimana? Ini kriterianya. Saya sudah punya kriteria ada 10 nih. Tapi dipahami 10 kriteria itu bukan berarti terus kemudian nanti kalau kita dapat jodohnya terus 10-10-nya dapat, tidak. Bisa jadi dari 10 itu ketemunya cuma 3, cuma 4. Selebihnya kapan? Nanti setelah berkeluarga bertahap. Ada yang setahun kemudian tambah 1, setahun kemudian tambah 2, 10 tahun kemudian baru 10-10-nya dapat. Ya, ini yang harus dipahami. Nah, proses tadi ketika kita meminta pada orang lain sudah tidak ada lagi kekhawatiran kok jangan-jangan salah orang, jangan-jangan nanti tidak jodoh dan seterusnya. Kalau kita sudah yakin bahwa jodoh tidak akan pernah tertukar, kita sudah punya kriteria, kita sudah percaya kepada Allah, maka nanti teman-teman kita, orang yang kita minta tolong itu, dia akan berikhtiar mencarikan yang kurang lebihnya mendekati kriteria kita. Setelah ketemu kemudian kita dipertemukan. Dipertemukan itu apa? Saling mengenal satu dengan yang lain, tentang konsep dirinya, tentang konsep masa depan kehidupannya, konsep berkeluarganya, hal-hal yang dia miliki, kelebihan dan kekurangannya. Dia akan saling bercerita, sehingga setelah bertemu itu baru kemudian ada kesepakatan mau dilanjut atau sampai di situ saja. Sehingga kalau hanya sampai di situ saja, proses ta'aruf itu tidak jadi, tidak ada rasa kekecewaan yang berlebihan. Ya, tidak ada rasa kecewa karena baru kali pertama bertemu, kan begitu. Tapi kalau kemudian lanjut, nanti bisa diteruskan dengan proses silaturahmi. Ya, Anda yang laki-laki bisa mengunjungi pihak perempuan untuk mengenal keluarganya lebih dekat. Kalau kemudian tanpa silaturahmi langsung datang, sudah yakin nih, udah langsung dengan keluarganya datang untuk apa? Mengkhitbah atau melamar. Nah, kalau sudah melamar kayak begitu, kalau kemudian ternyata diterima akhirnya oleh orang tuanya, ya bersyukurlah, ya Anda sudah menemukan jodoh Anda, kan tinggal menentukan waktu kapan akad nikahnya. Tapi kadang kalau orang sedikit banyak paham terkait proses seperti ini, kadang ada orang tua yang ketika anaknya dikhitbah sekaligus minta hari itu juga langsung di akad nikahkan. Jadi itu lebih cepat lagi. Jadi kalau ada di semuanya para pejuang cinta sejati, ketika menjemput jodoh impian dengan proses ta'arufan seperti ini, sebenarnya ini caranya lebih simpel, sederhana, lebih cepat, hanya butuh kemantapan dan keyakinan diri Anda. Ya, kadang masih bertanya, apakah kalau dengan cara begitu kita nanti baru ketemu sekali, 2 kali langsung nikah, kita apakah langsung bisa saling mencintai? Nah, inilah rahasia Allah itu yang luar biasa yang harus kita pahami.
bahwa rasa cinta kasih sepasang suami istri itu ketika akad nikah itu, ketika seorang suami mengucapkan qabil tu nikah dan seterusnya, dia berikrar untuk menerima pernikahan itu, maka detik itulah Allah menyelipkan rasa cinta kasih kepada keduanya, menyelipkan rasa kasih sayang di antara keduanya, sehingga tiba-tiba keduanya itu semakin dekat, seolah-olah sudah pernah bertemu lama, dan kemudian ada rasa cinta yang tak terduga itu hadir. Tapi yang kayak begini jangan percaya dulu sebelum merasakannya ya. Jadi rasakan dulu baru Anda percaya. Nah, adik-adik sekalian para pejuang cinta sejati, jadi sulit untuk move on itu sebenarnya adalah sebuah proses saja. Tinggal kita berani mengambil keputusan, kita mau bergerak dari titik nol itu atau kemudian kita tetap stuck di situ. Tapi yang jelas kalau sulit move on, Anda akan ditemani setan yang sangat bahagia dengan Anda, yang akan terus membuat Anda rapuh, membuat Anda lelah dan capek dengan situasi itu. Begitu, selamat berjuang menjadi pribadi yang sukses, terus bergerak jadi pribadi yang move on untuk menuju pada hal-hal yang positif dan yang jauh lebih baik lagi. Selamat berjuang, salam hangat, anti ambiar.